Vladimir Zelensky bahkan sudah tidak lagi menyembunyikan rasa jijiknya terhadap Donald Trump dan menyatakan bahwa Trump tidak lagi bisa dianggap sebagai penjamin keamanan Ukraina. Katanya Trump telah mendiskreditkan dirinya sendiri dan jika pemerintahannya ingin bernegosiasi, maka negosiasi itu sekarang lebih dibutuhkan oleh mereka daripada oleh Ukraina. Pada saat yang sama, para negosiator Amerika sudah merencanakan kunjungan berikutnya ke Vladimir Putin di Moskow untuk membahas perang di Ukraina. Dan kini muncul rincian tentang bagaimana selama negosiasi damai yang dilakukan oleh perwakilan Kiev dalam beberapa bulan terakhir dengan pejabat Amerika, orang-orang Ukraina mengusulkan untuk menamai sebagian wilayah Donbas yang masih ingin diduduki oleh Rusia sebagai Doniland. Dan seluruh wilayah Donbas diubah menjadi semacam zona offshore yang pasti ingin dimiliki oleh Donald Trump dan pasti ingin dia lindungi dari cengkeraman Vladimir Putin. Secara keseluruhan ini menarik. Menarik juga apa yang ingin dilakukan terhadap Donbas. Mari kita bahas. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa untuk follow channel Telegram saya Pici News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi mari kita mulai dengan pernyataan terbaru dari Vladimir Zelensky. Presiden Ukraina mengatakan bahwa negosiasi dengan pihak Amerika masih berlangsung, termasuk melalui telepon. Pada saat yang sama, dia menekankan bahwa hambatan utama untuk mengakhiri perang tetaplah posisi dari Rusia yang liar dan tidak beradab ini. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyatakan bahwa anggapan bahwa Rusia akan menahan diri dari serangan baru karena kekhawatiran terhadap Presiden Amerika Donald Trump bukanlah jaminan keamanan yang cukup. Katanya, sulit untuk percaya bahwa Putin akan berkata, "Tidak, kalian apa-apaan, di sana ada Donald Trump." Tidak, sama sekali tidak boleh menyerang, karena kami sudah berjanji pada Trump. Menurut Zelensky, tidak adanya kehadiran nyata mitra internasional di sepanjang garis pertempuran di front membuat pertanyaan tentang bagaimana membendung orang-orang Rusia yang liar itu tetap belum terjawab. Dia juga mengomentari posisi Amerika Serikat yang menurutnya Rusia akan menghindari eskalasi karena takut akan reaksi keras dari Trump. Tapi itu bahkan terdengar lucu. Kutipan dari Zelensky. Ambil contoh Amerika Serikat, Presiden Trump. Presiden Trump akan berkuasa selama 2,5 tahun lagi. Lalu apa yang akan kita lakukan setelah itu? Nah, saya bahkan akan mengatakan, sedikit mengubah kata-kata Zelensky tentang hal itu. Ya, bahkan dalam 2,5 tahun ini, setelah apa yang sudah dilakukan oleh Donald Trump, dan setelah dia sendiri berubah-ubah pendirian, nah apakah ada yang benar-benar percaya bahwa jaminan keamanan bagi Ukraina bisa berasal dari posisi Trump? Itu lucu. Berbicara tentang penarikan pasukan Ukraina dari Donbas, Kepala Negara memperingatkan bahwa itu akan menjadi kekalahan bagi Kiev. Kutipan. Mereka ingin kita keluar dari wilayah Luhansk dan Donetsk. Tentu saja, secara strategis bagi kita, itu adalah kekalahan. Secara strategis bagi angkatan bersenjata itu juga kekalahan. Bangunan fortifikasi, garis pertahanan, kita pasti menjadi lebih lemah setelah itu. Dan tentang Donbas dan negosiasi, kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Anda. Hari ini, surat kabar New York Times menulis bahwa selama negosiasi damai yang dilakukan oleh perwakilan Kiev dengan pejabat Amerika dalam beberapa bulan terakhir, pihak Ukraina mengusulkan untuk menamai bagian Donbas yang masih berada di bawah kendali Angkatan Bersenjata Ukraina sebagai Doniland. Ya, sudah jelas bahwa itu merujuk pada Donny Trump. Untuk wilayah yang sebagian wilayahnya telah hancur oleh artileri dan drone Rusia, mereka bahkan telah menciptakan bendera dan lagu kebangsaan. Seperti yang ditulis oleh media tersebut, pada awalnya negosiator Ukraina menyebutkan nama yang menggabungkan Donbas dan Donald sebagai lucon semacam Doniland. Namun demikian, istilah ini mulai digunakan dalam perundingan, meskipun sejauh yang diketahui tidak pernah tercantum dalam dokumen apapun. Ini adalah salah satu cara yang digunakan orang Ukraina untuk mencoba menarik Donald Trump ke pihak mereka. Dan inilah yang ditulis oleh media tersebut, bahwa usulan tersebut mencerminkan realitas global, di mana pemerintah negara-negara memanfaatkan kesombongan Donald Trump untuk mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Kutipan dari New York Times. Kutipan dari New York Times. Hal ini diterapkan pada wilayah industri batubara dan baja Ukraina yang telah sepi dan hancur. Mungkin terasa mengejutkan di tengah pertempuran paling berdarah di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Namun para negosiator juga membahas kemungkinan partisipasi Dewan Perdamaian di bawah Donald Trump dalam mengelola wilayah tersebut.
Dan sekarang, menurut pejabat Ukraina, sekitar 190.000 orang tinggal di wilayah tersebut. Namun sumber lain yang dekat dengan negosiasi mengatakan bahwa jumlah sebenarnya mungkin sekitar setengahnya, karena memang masih ada pertempuran di sana. Namun demikian, Ukraina tidak berniat menyerahkan wilayah ini kepada orang Rusia liar itu. Dan karena itu, mereka mencari cara bagaimana membujuk Donald Trump agar benar-benar mau melindungi wilayah-wilayah ini, kutip New York Times. Volodka Putin dan bawahannya terus bersikeras bahwa untuk mengakhiri perang, mereka harus mendapatkan seluruh wilayah Donbas hingga ke perbatasan administratif Oblast Donetsk dan Luhansk. Untuk mencapai hal itu, Volodka Putin bersiap untuk melanjutkan perang selama 1 atau 2 tahun lagi, karena negosiasi damai yang dimediasi oleh Donald Trump telah menemui jalan buntu. Dan kini, Volodymyr Zelensky menolak untuk memberikan konsesi wilayah dengan menegaskan kutipan dari New York Times. Dalam usulan lain mengenai penataan pasca perang, sebagian wilayah Donbas yang berada di bawah kendali Angkatan Bersenjata Ukraina disebut sebagai model Monaco. Seperti Donniland, diperkirakan akan ada kemungkinan negara mini semi-otonom yang dapat memanfaatkan keuntungan dari status zona ekonomi offshore. Это еще круче, чем свободная экономическая зона. Kutipan dari New York Times. Sebenarnya muncul dalam rancangan perjanjian. Namun pada akhir Februari, negosiasi menemui jalan buntu karena masalah teritorial yang sama. Namun kemudian, perang yang dimulai melawan Iran mengalihkan perhatian tim negosiasi Amerika, dan sekarang orang-orang Amerika mencoba menghidupkan kembali negosiasi tersebut. Dan dilaporkan bahwa para negosiator Amerika berencana untuk segera melakukan kunjungan ke Rusia untuk melakukan pembicaraan mengenai Ukraina. Pada saat yang sama, Vladimir Putin menyatakan bahwa, kutipan dari York Times, bekerja di garis depan dan bahwa di Kiev katanya hanya memikirkan bagaimana mengemas kemenangan Rusia. Namun, saya sudah membahasnya lebih detail di episode sebelumnya, jadi pastikan untuk menontonnya. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan yang tersedia. Kutipan dari York Times. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.